Jadi ada satu momen yang memang membuat aku keluar dari perguruan itu. Sampai itu namanya pesat itu laki-laki itu nendang kayak pak. Itu tuh yang bener-bener kenceng. Itu tuh bener-bener kenceng. Aku nggak peduli lo mau ngapain gue. Pokoknya kalau emang lo mau bunuh gue harus sampai mati. Kalau gue nggak mati harus sampai mati. Secara mata batin Bunda, kalau yang seperti ini si pahit lidah. Atau mungkin gini ya, apa karena aku tuh bayi nazar. Anak yang nggak pernah diurus orang tua, Ya. harus menerima kenyataan bahwa saya orang anak angkat. Ya, dibantu dengan istighfar. Iya, jadi kayak aku udah memaafkan. Soalnya ini mendekat. Ya, aku udah dibantu memaafkan. istighfar. Aduh, mendekat soalnya. Siapa aja, Bun? Mohon maaf ya. Ya itu yang tadi kita bicarakan. Kalau boleh Bunda visualkan lagi berada di posisi mana gitu? Sebelah kamu, Ya. samping kamu, Iya, samping Mama karena di sini aku panas. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Malam ini di studio Ganjil kita kedatangan seorang spiritualis yang langsung nih berangkat dari Bandar Lampung ke studio Ganjil. Kita perkenalkan, salam Bunda Terry. Dia seorang spiritualis yang nanti akan berbagi kisah di podcast Ganjil ini tentang pengalaman keganjilan yang dialami oleh Mbak Uci. Iya, Uci. Dan seperti apa keganjilan-keganjilan yang dialami oleh Mbak Uci ini, kita lanjut aja nih. Kita coba tanya, apa nih Kak yang mau Kakak bagi di studio Ganjil ini? Kalau aku sih lebih ke suka tiba-tiba jiwa aku tuh hilang. Ya. Jadi aku tuh baru sadar ketika aku tamat kuliah. Tamat kuliah itu aku kan ke Jakarta. Tapi aku tuh baru sadar di situ. Walaupun sebelum-sebelumnya dari zaman aku kuliah, aku tuh suka tiba ada di satu momen ngeblank. Ngeblank dan aku tahu jiwaku pergi, Bunda. Jiwaku pergi dan ketika jiwaku pergi tuh aku nggak bisa fokus sama sekali. Kalaupun ada Bunda di sini, ada Kakak di sini, aku nggak peduli. Kayak Bunda ngomong tuh aku lebih kayak bukan aku yang mengendalikan. Kayak aku akan songong. Kayak gitu. Kayak acuh. Jadi ketika itu orang kesel sama aku. Padahal itu bukan aku. Oke. Itu yang dirasakan kamu rohnya keluar? Tiba-tiba Aku merasa kayak jiwa aku kayak pergi. Aku merasa jiwa aku pergi. Jadi cuman yang tahu kelemahan aku ini satu orang. Teman dekat aku yang aku anggap kakak itu. Jadi aku tuh pernah ngasih tahu, jadi aku tinggal sama dia tuh sering marah sama aku ketika aku nggak fokus. Akhirnya aku bilang, ini kekurangan aku bilang gitu. Mohon maaf, emang aku sendiri pun bingung. Aku bilang gitu, suka tiba-tiba misalnya aku lagi nemenin dia ke dapil ataupun aku lagi ada kegiatan meeting ataupun segala macem, aku tuh kayak gitu. Tapi itu kan aku Bunda. Hilang melongo gitu seperti apa? Iya. Gitu. Aku tahu jiwaku tuh lagi pergi. Sampai pernah di satu momen di Thailand, itu keadaan aku tuh lagi baik-baik aja. Sampai akhirnya di sebuah minimarket, pleng, aku tahu dia lagi ini nggak fokus nih gitu. Sampai dia bilang, "Dek, kamu ke situ, Dek." Aku tahu dia ngomong, tapi aku tuh kayak gitu. Karena bukan seaslinya Bukan aku. Ya, Iya. Sampai akhirnya mungkin dia tersinggung dan kita ribut di pinggir jalan. Gitu. Dan sadarnya tuh ya sesuka hati gitu, Bunda. Kadang ada seharian baru aku bisa balik lagi kayak gitu. Kadang ada yang sampai pernah itu lama tuh sampai 3 hari dan aku tuh kesel sama diri aku sendiri kayak gitu, aku marah kayak kenapa sih lo gitu. Ngaca kayak lo kenapa gitu. Dan sampai akhirnya aku tanya juga sama orang pinter juga. Atau mungkin gini ya, apa karena aku tuh bayi nazar.
Bayi Nazar tuh seperti apa tuh? Gini ya, bayi ucapan sih. Jadi dulu itu ada sepasang suami istri yang belasan tahun menikah nggak punya anak. Datang ke orang tua aku yang memang anaknya masih kecil-kecil. Kakak sama abang aku tuh masih kecil dan dia minta salah satunya. Tapi karena mama aku nggak mau, akhirnya mama aku mengucapkan kayak gini aja, kalau misalnya aku hamil nanti, berarti ini anak kalian. Yang dititipkan ke aku. Ini untuk kalian gitu. Jadi terjawab langsung, dikabulkan mungkin ya. Itu posisinya mama aku belum siap untuk punya anak, tiba-tiba hamil. Bahkan sempat digugurin, nggak keguguran. Karena mikirnya waktu itu lagi krisis moneter, dan perekonomian keluarga kan belum stabil. Dan posisinya namanya ibu nggak akan sanggup memberi anaknya ke orang lain. Akhirnya kayak dia memutuskan mau gitu. Mama aku jujur sama aku ketika aku udah besar. Jadi mungkin aku lebih bisa menerima gitu kan. Dan ternyata, loh, enggak, masih ada ternyata. Ya dari situ kan aku mikir, katanya setelah 9 bulan mama hamil, akhirnya melahirkan. Cuman mama tuh bilang, aku langsung dibawa. Jadi aku mikirnya, diazanin nggak? Hari-hari aku di mana? Pasti kita mikir begitu dong, hari-hari aku di mana? Aku diazanin atau tidak? Begitu. Nah jadi aku lebih berpikir ke situ sih, apa mungkin ini penyebabnya. Dan seumur hidup aku bunda, aku belum pernah ketemu mamaku, cuman sekali. Dan itu pun masih kecil, masih kita kan nggak mama kandung menikmati, iya. Dan ini yang melatar belakangi atau yang membuat kamu memvonis bahwa ini ada gangguan dalam badannya. Iya. Lebih ke situ. Aku merasa ke situ ya. Dan aku dari kecil memang juga lumayan anaknya yang suka tantangan berbau mistis sih. Dari kecil. Jadi kakak-kakak aku tuh takut, aku sendiri yang nggak penakut. Kayak misalnya ada nih rumah tante aku tuh deket di sumur yang memang angker. Ada di sumur itu tuh ada kamar yang nggak berani orang tidurin, dan cuman aku doang yang berani tidurin di situ. Suka tiba-tiba tidur di kuburan. Kebiasaan-kebiasaan itu ya? Iya, jadi jalan sendiri pun aku nggak pernah takut dari kecil. Ya di luar logika. Yang di luar logika, iya. Satu momen aku tuh dimarahin nenek, aku marah. Aku nggak terima aku dimarahin. Aku kabur ke hutan malam-malam. Dan satu desa nyariin. Bukan dia mengendalikan kan? Bukan aku. Mau tau tiba-tiba aku ada di pohon rambutan. Tiba-tiba aku ada di pohon rambutan. Sudah sadar bangun, oh gimana tuh? Iya. Jadi seperti itu. Sampai kakek aku nih anak bandel banget ya. Tapi kayak nggak peduli gitu loh. Asik aja. Gitu. Asik aja gitu. Asik aja. Nah, kalau dari telisik mata batin Bunda nih, apa sih yang mungkin dialami oleh Suci ini? Setelah tadi Uci menjelaskan ya, secara untuk, mohon maaf, dunianya lah ya, kita sebut. Kalau kita kan berbicara untuk ke hal mistis atau kegaiban lah ya, yang orang mungkin pada umumnya tuh hal-hal gaib itu sebenarnya ada yang percaya, benar nggak? Ada yang tidak. Tapi semua itu emang ada. Nah, untuk gaib itu emang ada. Allah pun gaib. Kita tidak tahu Allah itu bentuknya seperti apa, ya kan? Nah, tapi terlepas itu ya oke lah, ada yang percaya atau ada yang tidak, itu versi mereka sendiri. Tapi setelah tadi Bunda mendengar Uci, kalau yang saya lihat di sini, sebenarnya itu saya lihat di sini emang ada sosok yang mengikuti ya di tubuh Uci, ya, itu seorang perempuan yang saya lihat. Dan untuk dia hadir loh di sini. Ya aku ngerasa benernya. Aku kalau ngerasa tahu dari sini aku kayak deg-deg gitu Bunda. Ya hadir di sini. Kalau misalkan kita berbicara, Akan kita kira itu aku berat tau Kak? Berat. berbicara hodam, ibarat kata ya, Kodam. pendamping ya, Pendamping ya? gitu. Itu sosoknya perempuan yang saya lihat di sini. Saya lihat juga di sini ada boneka. Nah, mungkin boneka itu artinya itu bayi mungkin yang seperti diceritakan Uci tadi. Nah, bisa jadi itu seperti itu. Karena tadi pertama Bunda lihat Uci itu kok ada boneka gitu loh.
Nah, mungkin secara kegaibannya itu adalah yang dimaksud Uci bayi tadi. Nah, itu seperti itu. Bayi nazar. Kalau Bunda bilang kita kalau misalkan emang ini termaksud seperti sumpah lah ya, begitulah ya, seperti itu ya. Jadi emang kalau misalkan kita itu emang dalam tutur kata atau ucapan itu tidak boleh kita itu sembarangan berkatakan, karena itu akan mengakibatkan terjadi. Nah, seperti itu. Mungkin karena tadi itu ada ucapan meminta, Ibu angkat tadi kan berbicaranya meminta dia pada saat dia belum ada ya, seperti itu ya. Nah, dikabulkanlah dengan Allah itu si Uci ada gitu kan, Ibu Uci mengandung. Nah, itu terjadilah seperti perjanjian sih yang Bunda lihat, seperti itu. Bisa jadi ini yang mengikuti dia ini hodam dia juga ada, dan bisa jadi itu seorang pengikut yang tadi yang dibilang Uci, penjelasannya tadi. Si boneka tadi sudah menjadi besar. Nah, jadi Uci kadang tidak sadar, ya kan? Apa yang Uci lakukan, kadang kan Uci nggak sadar. Nah, itu bukan sewajarnya dia. Karena emang ada yang mengendalikan. Ini apa yang membuat Uci ngeblank tuh ketika tiba-tiba nggak sadarkan diri atau kayak ruhnya keluar tuh kodamnya hilang atau? Oh tidak. Kalau saya berbicara hodam itu, apalagi kayak seperti ini hodam leluhur ya. Kalau hodam leluhur itu tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Apalagi dengan orang maaf seperti saya yang punya kelebihan, itu tidak akan bisa mengambil, dan Uci pun tidak akan bisa. Ibarat kata Uci mau, oh saya nggak mau loh dengan ini, nggak bisa. Karena dia sudah dari keturunan, leluhurnya ada. Kecuali maaf, misalkan Uci berguru, ataupun hodam isian, nah itu bisa diambil. Nah, seketika Uci melanggar, ada sesuatu yang Uci langgar. Misal, mohon maaf, Uci melakukan hal-hal yang di luar Allah ya. Misalkan Uci maling gitu kan, atau Uci itu maaf narkoba atau yang lain, itu akan bisa karena hodamnya tidak akan mau ada di tubuh dia. Tapi kalau hodam leluhur selamanya ada di dia. Nah, kalau berbicara yang kadang Uci sering hilang atau apa, itu sebenarnya bukan hilang sih sebenarnya, karena ada sosok yang mengikuti dia tadi. Dan Uci, kamu alami ini teman dari kecil atau kamu setelah katanya ikut perguruan silat juga tuh? Itu gimana tuh? Atau dari mana? Dari kapan tuh? Aku nggak tahu ini dari kecil atau enggak. Cuman aku sadar ketika aku udah besar. Cuma memang aku dari kecil itu suka ya, emang tiba-tiba anak orang tuh udah kepalanya bocor aja. Maksudnya? Ya aku lempar dia pakai batu gitu. Itu tanpa sadar? Tanpa sadar. Jadi ketika ada orang yang nyakitin aku, itu refleks, itu bukan aku yang ngelakuin. Ya, karena tadi gitu. Yang sosok yang mengikuti dia tadi, yang buat Uci seperti itu. Ucinya tidak akan sadar. Setelah sadar pasti dia bingung, apa yang gue lakuin ya? Kenapa kok gue bisa gini? Pasti seperti itu. Iya. Karena aku habis jahatnya sama orang, aku sakit hati. Aku jahat sama orang, aku sakit hati. Aku tuh cuman genggam gini doang. Jadi tapi tiba-tiba orang tuh celaka aja. Itu entah itu pembalasannya mungkin bukan saat ini, tapi minggu ke depan pasti akan terjadi. Kalau maaf ya, secara mata batin Bunda, kalau yang seperti itu saya bicaranya ini si pahit lidah. Ada tuah dari lisannya gitu ya? Nah, jadi jangan sembarangan Uci mengucap, karena itu akan bisa kejadian. Itu namanya si pahit lidah, karena mungkin ada yang dari keturunan tadi, hodamnya. Nah, seperti itu. Ini karomah atau kutukan sebenarnya, kalau kayak gini? Kalau saya bilang ini karomah, bukan ya, mohon maaf. Karena mungkin tadi ada suatu perjanjian yang tadi yang saya bilang dari awal, sebenarnya ini tidak boleh berucap sembarangan. Seketika, mohon maaf ya, malaikat, nabi lewat, terjadi. Nah, jadi ini harus diputus perjanjian ini sebenarnya. Karena kasihan di Uci, dia punya badan. Oke. Seperti itu. Nanti sebelum kita lanjut pada metode pengobatan yang apa yang dilakukan Suci, kita lanjut bincang dulu ya. Tapi kamu pernah waktu itu ikut perguruan silat, belajar kanuragan itu apa tuh, gimana tuh? Jadi aku sebenarnya udah dari SD, SMP Bunda. Cuman almarhum Mbah tuh nggak suka aku ikut begitu. Nggak suka gitu. Tapi aku tuh memang anaknya, kalau belum kena batu, aku belum puas gitu. Sampai akhirnya aku kuliah, aku lepas dari keluarga, ada lagi silat itu.
Dan aku ikut Silat apa? PSHT. PSHT. Jadi yang namanya silat itu kan kita kalau di Jawa itu kalau PSHT itu dia latihan pemanasan dan semuanya itu bela diri itu di malam hari. Di jam 12 sampai jam 3 pagi. Itu yang membela dirinya. Jadi ada satu momen yang memang membuat aku keluar dari perguruan itu. Karena udah main ke kepala ya. Aku nggak suka main ke kepala. Sampai aku tuh dikelilingin senior semuanya. Aku tuh cuma bilang, kalau kalian mau matiin aku, sampai aku mati. Sampai aku mati. Karena aku nggak bisa kepala aku dipegang siapapun kecuali orang tua aku. Gitu kan. Aku merasa dia udah lancang. Ya aku udah lancang. Namanya orang bela diri itu pasti ada yang namanya mental, tes mental. Tapi setiap orang punya prinsip. Karena aku merasa aku belum dihidupi oleh mama aku secara langsung, aku marah. Lo siapa? Megang kepala gue, nampar gitu. Jadi itu bukan aku lagi, Bunda. Aku kalau aku udah kayak gini tuh itu bukan aku. Sampai itu namanya PSHT itu laki-laki itu nendang kayak pak. Itu tuh yang bener-bener kenceng. Itu tuh bener-bener kenceng di punggung. Dan aku nggak ngerasain itu. Aku nggak peduli lo mau ngapain gue. Pokoknya kalau emang lo mau bunuh gue harus sampai mati. Kalau gue nggak mati harus sampai mati. Berarti keluar dari perguruan itu baru kamu mengalami hal-hal yang aneh. Dari situ Sebelum mungkin ya. sebelum dan sesudah juga Bunda, akhirnya kan aku tamat kuliah. Barulah aku kenal dengan teman aku yang sahabat aku bilang anggap kakak. Taulah aku orang pintar gitu kan. Jadi kalau kata dia, kalau orang pintar ini bilang perguruan seperti itu tuh sama aja kita tuh menjadi warganya. Maksudnya? Dengan kita masuk ke dalam perguruan itu, ya kita harus sampai tuntas. Makanya kalau di PSHT itu ada yang namanya kita diakui sebagai warga tuh udah menerima kain putih, kain kafan. Oh, terikat dalam jiwa. Nah, istilah begitulah. Iya. Nah, karena mungkin aku tuh nggak sampai tuntas, aku udah diingetin, Bul, ayo lanjutin, Bul. Aku tuh kayak males. Gitu. Karena aku udah males karena aku tuh nggak suka sesuatu yang menurut aku lo tuh udah berlebihan. Gitu. Kalau aku udah kecewa, aku nggak mau lagi. Gitu orangnya. Bukan karena takut ya. Karena di perguruan itu ada sumpah juga ya? Untuk terikat selamanya atau Nah gimana? itu ketika udah disahkan menjadi warga. Cuman aku kan belum sampai warga, udah mengeluarkan diri. Gitu. Tapi kan aku udah masuk di dalam situ. Belum selesai. Aku sudah masuk ke dalam situ, ya. Aku dibersihin. Dan itu memang benar Bunda, ada di sini tuh ada gambar keris ataupun apa. Terus di sini ada inisial nama aku L. Aku nggak tahu itu benar atau tidak. Terus di sini ada L. Dan di tangan si Bunda itu tuh di sini tuh kayak digigit semacam hewan buas, tapi itu bukan taring ikan, bukan taring kera, bukan taring ular, bukan. Tapi nggak mengeluarkan darah, tapi itu dia berbekas kayak bekas gigitan, tapi merah, tapi nggak ada darah. Bolong, tapi nggak ada darah. Pas diambil video tuh belum ada di sini aku biru, memar. Lama-lama keluar biru di sini merah, di situ. Nah setelah dari itulah aku mandi aura. Itu ya aku merasa badan aku agak enteng, agak yang biasa aku kayak gitu lebih kayak gitu. Oke. Nah, di Bunda juga kan spesialis pengobatan aura juga nih. Ini langkah yang dilakukan Suci itu benar atau gimana tuh? Iya, benar. Gitu. Saya membenarkan. Karena emang untuk maaf ya Uci, untuk karakter Uci juga di sini belum dibilang positif. Kenapa? Karena emang Uci karakternya keras juga, betul? Ya. Selain keras juga ini agak ngeyel juga, bandel nggak kalau bisa diatur. Nah itu. Jadi kalau saya di sini untuk membuka aura, membersihkan aura itu saya pengobatannya cuma memakai air putih. Kalau mandi pakai garam. Kalau untuk minum dia pakai air putih aja. Saya doakan diminum dengan ayat-ayat suci Al-Quran saya bacakan. Nah itu apa sih aura itu? Kadang kan orang gini ya Mas ya, salah fokus lah ya. Apa sih kok aura dibuka-buka, bener nggak? Jadi sedikit Uci juga saya jelaskan tentang aura. Aura itu adalah nur cahaya kalau saya. Ya, jadi seketika kita itu bayi baru melahirkan itu sudah di dalam kan sudah diberikan nur oleh Allah ya, nur cahaya. Nah, udah itu kalau dia auranya ini tidak positif, berarti kan lampu tuh mati. Gelap dong, betul? Tidak ada aura yang bersinar. Nah, itulah gunanya buka aura. Nah, kalau misalkan sudah bagus, berarti lampunya sudah hidup. Nah itu,
Kadang kan orang membicara apa sih aura itu, nah itu saya menjelaskan. Tapi kita juga memintanya kepada orang yang emang benar ayat-ayat Al-Quran dan paknya dengan membuka aura itu. Takutnya nanti kalau misalkan emang ada yang tidak bisa itu malah jadi keras ke dianya. Jadi Uci ini kalau saya buka aura, saya benerin untuk karakter dulu yang pertama. Karena dia ini mempunyai sosok yang sangat keras banget. Nah itu yang seperti tadi, apalagi ada yang mengikuti di badan Uci. Nah itu harus buka aura. Oke, Bun. Gitu. Karakter yang dialami Suci yang aneh ini, ini karena kodamnya, atau emang kepribadiannya si Uci sendiri? Dua-duanya. Karena dia bisa tinggal di mana? Di kuburan, tidur di kuburan. Suka tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba di pohon rambutan, ya kan? Kejadian masa kecil. Ya. Itu sih kalau menurut saya dua-duanya sih. Karena gini, khodam pendamping itu harus diselaraskan. Nah, gimana cara menselaraskannya? Nah itu tadi Uci. Mohon maaf, Uci juga di sini. Maaf, ibadahnya kurang ya Neng ya. Jadi dibantu dengan ibadah, sering bersalawat ya. Itu akan insya Allah. Nah, jadi karakter Uci dulu yang dibenarkan, si Hodam mengikuti. Jangan kita yang malah terbawa dengan Hodam tersebut. Tidak boleh. Itu efeknya seperti itu juga. Ya, itu seperti itu. Oke, berarti benar ya selama ini. Jadi gini Bunda, aku di sebelum malam satu suro itu kan sering itu dilewat di FYP aku, kayak di TikTok. Aku nggak tahu tiba-tiba tuh keluar aja. Iya. Leluhur, Ya. sedulur lima pancer dan segala macam. Akhirnya aku belajar dong. Oh aku kayak gini, pasti ada sebabnya, pasti ada penyebab ya. Kenapa aku kok jadi karakter yang keras? Kenapa kok aku begini? Kenapa kok setiap aku berucap kok kejadian? Kenapa kok aku selalu dipermainkan orang gitu? Tapi mohon maaf Uci, Bunda potong di sini. Untuk Uci juga di sini tidak bisa mengamalkan itu sendiri tanpa guru pendamping. Bimbingan. Nah, iya. Tapi nanti maaf yang ngomong di Uci nanti akan jadi ngeblank, maaf ya Mas ya, gitu. Nah itulah maaf yang sering orang agak gini miring ya atau gila karena tidak ketayakan. Nah itu seperti itu. Cuman Bunda aku bukan cuman aku lebih coba memperbaiki ke karakter aku dulu. Benar kata Bunda. Iya. Aku nggak bisa nih. Aku harus perbaiki karakter. Aku tahu aku keras nih Iya. gitu. Dengan cara itu aja nih. Aku- dibuka aura. Pendendam. Memang Bunda aku mengakui aku pendendam. Iya. Aku marah karena aku orangnya tulus. Jadi ketika ketulusan aku tidak ada feedback dan justru menjatuhkan aku akan marah. Oke. Iya. Atau hal ini terjadi karena Suci belum bisa berdamai dengan masa lalu. Artinya bahwa kamu ada rasa kemarahan terhadap orang tua kamu yang itu atau gimana? Jadi ada satu momen aku punya kakak di sini. Jadi ada bilang ketika kamu ingin memperbaiki hidup kamu harus maafkan 4 orang. Pertama orang tua, kedua teman kamu, ketiga orang yang pernah bermasalah dengan kamu, dan keempat ya orang sekitar kamu. Tapi yang pertama menjuluk ke aku ke orang tua. Itu yang belum tuntas sampai sekarang. Belum. Jadi artinya Ke orang tua kayak Iya, karena betul sekali. mungkin Emang ada itu. pengaruhnya aku jadi agak melo dikit ya. Anak yang nggak pernah diurus orang tua Iya. harus menerima kenyataan bahwa saya orang anak angkat. Ya, dibantu dengan istighfar. Iya, jadi kayak aku udah memaafkan. Soalnya ini mendekat. Ya, aku udah dibantu memaafkan. istighfar. Aduh, mendekat soalnya. siapa aja, Bun? Mohon maaf ya. Ya itu yang tadi kita bicarakan. Si pembawa boneka itu. Ya, si perempuan itu. Kalau boleh Bunda visualkan lagi berada di posisi mana gitu? Sebelah kamu, Ya. samping kamu. Iya, Samping Mama karena sih. di sini aku panas. Ya. Merinding ya. Jadi akhir-akhir ini tuh aku bener-bener. Ya, makanya Jadi dia sebenarnya tadi mungkin dibantu aku ngerasa istighfar. panas karena akhir-akhir ini aku lagi merasa dendam sama seseorang. Ya. Jadi panas Bunda sampai detik ini gitu. Sebelah sana emang yang saya lihat. Banyak Oke. istighfar, Bunda bantu dari sini ya. Sembari Bunda bacakan ayat kursi ya. Bisa ayat kursi nggak? Bisa jadi akhir ini aku emang lagi ngamalin ayat kursi. Ya, ayat kursi itu bagus. Mohon maaf ya Uci. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahu nama? Luciana Amelia Majid. Nanti disebutkan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rasulullah.
Kabulkanlah hajat Uci. Luciana Amin ya Mbak. Ya, binti. Mujito. Ya. Sampuraso. Kabulkanlah hajat. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalaji yasbahu indahu illa bi isni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yutituna bisayyin min ilmi illa bima syaa wa asya kursiyyus samawati wal ardh wa la yahudu hifdhuma wa huwal aliyyul azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, melalui perantara air doa ini ya Allah, berikanlah energi positif ya Allah untuk Uci. Jauhkanlah energi negatif ya Allah. Dijauhkan dari gangguan jin, setan dan sebagainya. Dijauhkan dari orang-orang bersifat syirik, dengki dan jolim. Dijauhkan dari penyakit medis dan non medis ya Allah. Ya Allah, dijauhkan dari karakter ya Allah yang tidak baik ya Allah. Diberikan ya Allah Uci ya Allah kesabaran ya Allah dalam menghadapi ujian dan cobaan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, kabulkanlah ya Allah hajat hamba untuk Uci ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar ya Allah ya Rasulullah. Kun fayakun insyaallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Rahman ya Rahim ya Barik ya Fatah ya Razak. Oke, boleh Uci diminum. Uci baca bismillah yang sebisa Uci. Ya. Kodam yang tadi di sini di samping saya ini marah sekarang ini atau mau gimana? Berinteraksi. Iya Bunda. Jadi Bunda aku merasa Gimana? dia ini makin melonjak panasnya itu sejak aku dendam banget sama orang itu. Ya. Orang yang nyakitin aku. Karena udah sampai ke harga diri. Kita itu semua orang hidup tuh punya proses Bunda. Ya, betul. Karena kita nggak tahu gimana orang untuk mencapai proses itu kan. Ketika kita udah di atas, kita udah capek-capek untuk membaguskan nama kita, dihancurkan dengan fitnahan, tuduhan, gitu Bunda. Ya, dan itu dari ya. orang terdekat kita, itu pasti sakit. Nah, itu mulai terasa sekarang. Sejak tiap aku ingat sakit itu, ini panas kayak, dan makin melonjak gitu. Ya. Kayak suka tiba-tiba tengah malam tuh panas banget Bunda. Ya, Jadi baca-baca kayak aku kayak istighfar. saking aku kesel, aku tuh marah di kaca, tuh marah sama diri aku sendiri kayak Ya. aku tuh menyakitin diri aku Tapi sendiri. Uci baca-baca istighfar nggak? Ayat Baca, kursi. tapi kayak aku merasa tuh bukan aku, kayak aku marah di kaca tuh. Berhenti nggak? Aku pukul punggung aku kayak aku capek, panas, sakit gitu. Tapi aku sadar kayak gue lagi dilindungin, ada yang mau nyakitin tapi gue lagi dilindungin. Kita bisa berinteraksi dengan kodam ini? Bisa Bun? Mau? Mau. Oh gitu. Boleh kalau misalkan emang Ucinya bersedia. Nah, penikmat ganjil, tadi Bunda ingin melakukan interaksi dengan kodam yang ada di samping Suci ini, dan Uci juga bersedia ya Bun? Ya, Dan Ucinya sekarang- bersedia dulu, Ya. baru Bunda nanti bisa membuka. Uci bersedia. Oke, kita lanjut mulai nih. Boleh Bun? Silakan. Bisa, Uci? Bisa. Ya. Oke. Oke, Uci. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar, la ilaha illallah ya Rasulullah. Maaf ya Uci. Berat? Berat banget. Berat ya? Sebelah sini Bunda pegang. Enggak. Nah, di sini penyakit kamu ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sembari baca istighfar ya Uci. Jangan sampai terpengaruh ya Uci. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Ada anget sih. Ada apa? Ada ya. Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ayah dan pendamping ya Allah. Assalamualaikum ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah, minta tolong keluar ya Allah dari badan Uci ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha Allah, la ilaha illallah, illa bima syaa wa nasya kursi ilah illallah, Allah Akbar ya Allah. Ada aroma busuk tuh. Cium ya. Allah, awas Uci di netralin ya. Allahu Akbar ya Allah. Ini yang dari kuburannya. Ini bau ini loh. Dia mau ngajak anak ini, tapi kan kita tidak bisa memberikan. Kalau Uci kan sejati-jatinya Allah yang telah memberikan jiwa, raga. Allah yang menciptakan, tidak boleh diambil oleh bangsa lain. Nah, makanya kita harus putus. Itu ada kuburan? Santet atau apa? Ini ada faktor dari orang yang tidak suka juga dengan dia. Nah itu, seperti itu. Jadi ini double kalau yang Bunda lihat. Ada yang dari yang mengerjakan dia, dan ada dari emang yang tadi dibilang bayi najar-najar tadi. Nah itu, setidaknya banyak yang mau masuk ke Uci gitu loh. Untungnya ada pagernya hodam pendamping dia tadi. Nah jadi setidaknya berlawanan arah. Jadi setarik-tarikan energi gitu. Tapi insya Allah Uci, saya netline jangan sampai dia dikuasai oleh mereka. Ya Ci? Sudah minum air Bunda juga ya? Tapi ini aku ngerasa dia nggak mau ada rame. Maksudnya kayak aku cuma mau sama Bunda aja. Ya. Gitu. Iya. Tapi gimana sekarang udah mulai? Enak kan? Enak kan? Nggak sepanas tadi. Ya. Udah ngerasa agak dingin. Ini sudah saya kasih bantuan energi juga. Tadi saya mencium itu. Bau busuk. Bau demek gitu, bau apa ya? Itu dari yang Uci sering ke tiba-tiba ada di kuburan. Iya, sepintas tadi tadi. tiba-tiba Uci ada di suatu tempat itu. Karena ini ada faktor dari santet ya kalau bisa dibilang ya. Kalau seperti perdukunan, kalau Bunda maaf saya bukan dukun gitu kan ya. Cuman saya melihat ini ada suatu energi yang diberikan oleh dia yang pastinya energi negatif itu. Saya bilangnya non medis. Nah, itu seperti itu. Yeah. Penyakit non medis berarti penyakit yang tidak wajar. Nah, Tadi Bunda juga ada sempat mengetahui ya? ya. Kayaknya ya. Tapi kan saya nggak boleh, jangan dia kasihan nanti. Kalau saya tidak cegah nanti masuk rame nanti. Tapi udah agak enak kan? Udah agak sih, cuman kayak di sini tuh Ya. kayak ada kayak Di sini? tusuk gitu loh Bunda Oh, kayak. sebelah sini? Iya. Ya. Kalau ini sih sini. kayak semacam ada, kalau di mata batin Bunda ya, secara kegaiban tuh kayak semacam kayak ada keris kecil ya kalau kata Bunda. Kita. Oh, yang Tapi tadi. pas Bunda buat kayak gini aku mual. Ya, ini kan saya tarik. Energi reaksinya, negatif. Jadi reaksi efeknya. dari minum air tadi, air doa tadi Bunda, otomatis kan energi yang dikeluarkan yang negatif otomatis keluar dong. Jamaah Bunda banyak yang seperti itu. Ada yang muntah, ada yang sakit, ada yang keliengan. Itu bukan karena tidak cocok gitu loh. Karena kita keluarkan energi negatif itu. Nah, efeknya pasti ada. Nah, seperti itu. Ini tadi ada apa? Ya, Keris. Cik, udah agak enak kan? Sebelah sini? Udah agak ya. enakan. Yang di sini kayak seperti ada benda itu. Keris. Sebelah sini. Dan makanya Keris kecil. makanya yang tadi Bunda si lihat. Cici juga sempat ceritakan ada. Iya, yang Nah, ini ada di Iya. sini. Yang Bunda lihat. Oke. Nah, ini. Ini perlu proses juga untuk pengambilannya, Ci. aku nggak mau diambil sih Bunda. Oh, nggak mau diambil? Aku nggak mau kalau Mau emang ada, didiamkan aku nggak saja? mau. Oh, begitu. Karena Itu apa? Itu kiriman atau apa? leluhur ya. Bukan kiriman. Bukan kan? Bukan. Kalau bukan biarin sini. aja ada di Maksudnya sini. gini, kalau Bunda ngambil itu bukan untuk ngambil si barangnya, tapi kita netralin si energi negatifnya tadi. Nah, seperti itu. Itu energi negatif disebabkan atau karena hati aku yang lagi marah atau Dua-duanya.
dari karakter iya, dari kiriman juga iya. Nah, seperti itu. Nih. Oke, sudah bisa dinetralkan ya. Saya kunci sebentar ya, Neng ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasul. Allahu Akbar. Ada anget, Uci? Anget? Anget. Anget ya. Auzubillahiminasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni nasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Bun, kalau kita coba mengkonklusi dari apa yang terjadi Uci ini, mungkin